Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Bagaimana jadinya kalau blue screen itu kita buat lebih menyeramkan? Padahal kita tahu sendiri kalau blue screen yang biasa saja itu sudah bikin menyeramkan untuk PC kita. Apalagi yang satu ini. Namanya adalah Blue Screen of Death atau BSOD 666. Wah, ada angka setannya kayaknya ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat dulu dari filenya di sini. Apakah benar akan bikin blue screen? Karena di sini ukurannya kecil banget, hanya 9 KB. Dengan details nggak ada apa-apa. Oke, saya di sini menggunakan Windows 7. Apakah benar akan membuat PC kita menjadi blue screen yang benar-benar lebih menyeramkan? Sekarang kita akan langsung coba saja. Dan ternyata katanya kita membutuhkan file yang katanya seperti ini, VC runtime 140.dll. Jadi kita harus menginstal dulu Microsoft Visual C, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba install dulu. Oke, sekarang saya sudah menginstal Microsoft Visual C-nya yang tahun 2015. Sekarang kita akan langsung coba saja. Kita buang dulu dan sekarang kita akan langsung coba saja. Dan malah justru membuat PC kita shutdown. Katanya ini membuat kita PC-nya blue screen, tapi kok di sini malah justru membuat PC kita shutdown. Coba sekarang saya nyalakan lagi. Oke, sekarang saya sudah nyalakan lagi ya, dan ternyata PC kita nggak terjadi apa-apa. Booting, apakah bootingnya akan normal? Kita coba lihat dulu. Masih normal ya. Di sini saya baru fresh install Windows-nya. Harusnya tidak terjadi apa-apa kecuali oleh virusnya. Seperti itu ya. Kita lihat. Ya, PC kita normal, aman, sentosa. Hanya membuat PC kita shutdown. Apakah mungkin karena kalau misal saya menggunakan Windows 7 jadinya seperti ini? Gitu ya. Sekarang sekali lagi saya coba. Apakah benar membuat shutdown kembali atau bisa membuat blue screen? Kita coba. Dan langsung membuat PC kita shutdown. Oke, sekarang saya akan coba di Windows yang lain. Oke, sekarang saya sudah pindah ke Windows 10. Yang dimana antivirusnya sudah saya matikan. Karena ini file dianggap virus ya. Jadi saya harus matikan. Sekarang saya coba di Windows 10 yang harusnya mungkin tadi file DLL yang missingnya itu harusnya sudah diinstal ya, harusnya. Sekarang kita akan coba untuk jalankan. Terbuka seperti ini dan PC kita langsung blue screen kalau di sini. Dan kita lihat stop kodenya. Stop kodenya kita lihat ya. 0xC6666666. Ya. Jadi ternyata BSOD 666 ini hanya support untuk Windows 10 ke atas. Karena kenapa? Karena kalau misalnya di Windows yang lain, itu kejadiannya mungkin kejadiannya akan sama seperti yang tadi. Atau teman-teman nggak akan bisa melihat dari stop kodenya. Itulah yang akan jadi permasalahannya gitu ya. Jadi makanya kenapa? Itulah kenapa disebut dengan BSOD 666. Ya. Tuh, tiba-tiba PC kita langsung restarting loh. Loh, kenapa kok restarting di sini? Oke, apakah mungkin ada Windows Update atau kayak gimana? Kita coba masuk dulu sampai ke desktop. Apakah normal di sini? Oke, ternyata ada update ya. Jadi, seperti itulah. Ini hanyalah sebuah aplikasi yang membuat PC kita blue screen, tapi dengan stop kode itu 66666, pokoknya serba 6. Seperti itu. Ya, hanya sesimpel seperti itu saja, tapi akan dianggap sebagai sebuah virus kalau misalnya teman-teman punya filenya. Begitu, ya. Dan ini disarankan hanya untuk Windows 10 ke atas, karena mungkin kalau Windows 10 ke bawah, itu stop kodenya nggak akan bisa kelihatan gitu, 666. Atau mungkin kalau misalnya kelihatan, itu bukan 6666, karena tidak sesuai gitu peruntukannya. Sekarang kita sekali lagi sebelum kita penutupan, kita akan lihat dulu dari BSOD 666-nya lagi. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. PC kita langsung blue screen dengan stop kode 6666666-nya itu mungkin ada 7 digit ya di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya punya file ini kayaknya cocok untuk membluescreen screen-kan PC teman-teman tanpa ada alasan yang lain dengan stop kode 66666. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.